Selamat datang di perumahan The Village, perumahan yang mengerti Anda. Hai, aku Vino Yata. Aku seneng banget kali ini bakal share informasi ke kalian semuanya for the first time. Ini perumahan yang keren banget menurut aku, ya. Perumahan The Village, perumahan yang mengerti Anda. Nah, kali ini guys, aku sudah berada tepat di depan perumahan. Nih, rumahnya ada di belakang aku nih ya, yang bakal kita review untuk hari ini ya. Untuk temanya adalah modern minimalis. Kalau misalkan kamu lihat langsung nih ya. Oke, ini menggunakan ornamen yang juga sederhana, kemudian fasad untuk bangunannya juga simple. Kemudian lagi nih, kalau misalkan kita lihat, ini garis-garis yang digunakan juga tegas dan warna-warna pilihan yang digunakan juga warna-warna monokrom seperti hitam, putih, ataupun abu-abu. Terus lagi, ini kalau misalkan kamu lihat gitu ya, dari depannya ini terlihat lebih tinggi karena ada tambahan juga di area atasnya. Dan yang paling penting lagi, ini sudah memaksimalkan cahaya banget perumahan yang ini nih. Nah, karena ini banyak juga jendela-jendelanya yang ada di sana. Kemudian ada jendela sikunya juga. Kemudian di bagian atas tuh ya, kalau misalkan kamu lihat tuh ya, di bagian atasnya juga ada jendelanya. Sehingga kalau misalkan lagi siang-siang itu nggak perlu hidupin lampu, cahayanya sudah bisa dimaksimalkan. Nanti di area dalam kita bakal buktikan benar atau enggak sih gitu. Oke, untuk area selokan yang ada di depan rumah nih ya. Nah, di area depan sini, ini area selokannya ditutup. Jadi sebenarnya bisa banyak fungsinya juga. Kalau misalnya area depan ini lagi banyak tamu gitu, ini bisa jadi tempat parkir juga. Terus lagi selokannya bisa gampang dibersihkan. Karena kenapa? Nah, ini dia nih. Ini sudah ada bolongan-bolongan yang ada di sini yang nantinya bisa dibuka-buka juga, guys. Jadi kalau misalkan ada yang tersumbat, ada yang ingin dibersihkan, selokan yang ada di depannya bisa gampang banget untuk ngebersihinnya. Jadi untuk selokannya gampang dibersihkan, kemudian juga bisa multifungsi untuk area parkir juga di area depan gitu. Dan selanjutnya kita menuju ke area taman yang berada di depan rumah ya. Kalau misalkan kita lihat nih ya, ini dari pintu sampai dengan ke rumput-rumput yang ada di sini ya. Taman-taman yang ada di sini ini kira-kira berjarak 2 sampai 3 meter. Jadi lumayan luas juga ya. Jadi pemandangan lebih enak juga, lebih hijau dan lebih segar ke area dalam rumahnya. Kemudian ada lagi, coba kamu lihat sini ya. Nah, untuk pembangunannya ya, jadi ini kan kalau misalkan kita lihat nih, ini pembangunan dengan dinding masing-masing. Jadi ada batasnya loh ya. Di bagian tengah ada batas-batasnya. Jadi batas satu rumah dengan rumah yang lainnya juga sangat jelas. Jadi juga menjaga privasi pemilik rumahnya gitu. Oke guys, dari area taman kita menuju ke area carport yang ada di sebelah kanan sini nih ya. Jadi untuk ukurannya carport 3x5, terus lagi yang paling kerennya ada bukaan di sini yang seluas 1,5 meter. Jadi ini memudahkan untuk manuver. Jadi kadang-kadang apalagi pengemudi baru belajar nih, atau misalkan ibu-ibu kan agak ribet ya. Nah, jadi ini lebih luas juga. Jadi nggak nabrak-nabrak ke dinding-dinding yang ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk finishing carportnya bisa kamu lihat nih di area bawah, ini finishingnya semen tapi tidak licin gitu ya. Ini sebetulnya bisa memudahkan juga. Ini masing-masing rumah bisa berkreasi masing-masing maunya kayak gimana. Bisa batu alam, bisa keramik kayak gitu. Kalau kita lihat ke tetangga sebelah dulu. Nih, tetangga sebelah nih ya. Ini udah dikasih carportnya untuk keramik gitu. Tapi sebenarnya juga bisa dikasih kayak batu alam. Tapi walaupun kamu nggak bikin gimana-gimana dulu, misalkan kayak begini aja, itu udah keren banget dan sudah rapi. Terus lagi, tidak hanya bagian carportnya, ini juga ada stepping stone yang disediakan di sini. Nanti juga bisa kamu renov juga kalau misalkan mau seperti ini saja juga bisa, udah keren banget. Tapi kalau misalnya pengen dikasih keramik, batu alam, ini juga bisa lebih keren. Tergantung seleranya, oke? Nah, kemudian yang kerennya lagi dari rumah ini adalah ini untuk kanopinya. Kalau misalkan kamu lihat kanopinya di rumah sebelah sampai dengan ujung sana yang ada di sana tuh ya, ini kanopinya semuanya seragam karena ini emang udah bawaannya gitu. Jadi aku pernah tinggal juga di perumahan sebelumnya
Ini yang sebelumnya nggak ada kanopinya, masing-masing bikin kanopi sendiri dan pada akhirnya terjadilah perselisihan karena kadang-kadang kan suka beda tinggi gitu-gitu ya, yang berakibat ke air hujannya kena ke tetangga sebelah bagaimana gitu. Nah ini keren banget kalau menurut aku ya, solutif banget untuk penghuni yang ada di sini. Selain semuanya seragam dan juga kece, ini juga bawaannya ini sudah pas banget untuk tetangga. Jadi terhindar dari permasalahan dengan tetangga gitu. Nah, sekarang kita ngomongin masalah jendelanya nih guys ya. Kalau misalkan kita lihat nih langsung ke sini, ini frame-nya lumayan tebal ya. Jadi kesannya lebih tegas begitu. Kemudian untuk area kacanya, kalau misalkan kamu lihat ini area silennya, ini juga sedikit tips untuk kamu semuanya pengen beli rumah atau renovasi rumah begitu ya, untuk warna silennya. Nah, silen itu yang mana sih? Ibarat kata pepatah, silent is gold. Silent is gold. Jadi ini silen itu yang ini nih loh ya, yang hitam-hitam ini. Jadi ini ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Jadi tipsnya kalau menurut aku sih ya, jadi mending pilihnya warna hitam aja karena bisa tahan lama, tetap bersih. Karena kalau misalkan kamu pilihnya yang warna putih, kadang-kadang udah berapa tahun gitu suka menguning warnanya guys gitu. Jadi ini pilihan udah tepat banget. Silen warna hitam, kemudian frame yang tebal di area jendelanya. Sekarang kita lihat dulu gimana sih area di depan pintu masuknya. Oke baik, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk teras bagian depannya ya. Jadi untuk teras bagian depannya ini juga nggak luas-luas banget. Ini kira-kira ukurannya sekitar 1,5 kali 1,2. Kemudian juga untuk granitnya bisa kamu lihat sendiri ya. Untuk granitnya ini warnanya juga sengaja dibikin warna gelap. Jadi tidak gampang kotor. Kemudian kalau misalkan hujan kena becek gitu-gitu ya, ini juga gampang untuk dibersihkan. Karena juga ukurannya juga nggak terlalu gede. Gimana? Baru area depannya udah kece banget loh. Apalagi area dalamnya. Langsung aja kita cek. Yuk, come on. Hai, welcome to my house. Kok gelap? Oh iya, belum buka kacamatanya. Oke, nah kali ini kita sudah berada di area ruang tamunya. Jadi untuk rumah tipe 45 gini, jadi kita semuanya you have to be smart gitu. Kita harus pintar ngakal-ngakalinnya untuk ruangan ini. Contohnya untuk ruangan rumah aku ini ya, aku emang akalin banget ini sekaligus untuk ruang tamu, kemudian ruang keluarga, terus sekaligus untuk ruang makan yang ada di sebelah sana tuh. Gitu. Terus yang penting lagi untuk lantainya ini udah kece banget, jangan sedih ya. Nih. Ini lantainya granit 60 kali 60. Terus lagi yang bikin ini kan kita syutingnya siang-siang ya, tapi tetap adem. Kenapa? Karena ini plafonnya cukup tinggi loh. Plafonnya itu sekitar 4 meter. Boleh kamu lihat tuh di area atasnya. Nah, kemudian lagi seperti yang sempat aku bahas di luar gitu ya untuk pencahayaannya. Jadi ini pencahayaannya sudah maksimal banget karena banyak jendelanya. Contohnya yang pertama, ini jendela siku yang ada. Tadi kita sudah lihat juga di area luar jendela sikunya. Kemudian lagi untuk cahaya masuknya ini keren banget. Ada jendela di bagian atas. So sebenarnya kalau misalkan lagi siang-siang gini ya, pagi, siang, sore, supaya lebih hemat energi, juga lebih hemat budget gitu ya Beb. Jadi sebetulnya nggak perlu nyalain lampu karena cahayanya sudah maksimal banget. Seperti yang ini nih, gitu. Oke, dari area ruang tamu kita geser sedikit nih ya, agak geser ke belakang sedikit. Ini kita masuk ke area ruang makan nih guys ya. Jadi ini kan sebenarnya masih nyatu. Salah satu tipsnya buat kamu kalau misalnya masih satu ruangan begini, ruangan keluarga, ruang tamu dan juga ruang makannya, saran aku sih jangan dikasih sekat. Karena kalau misalkan kamu kasih sekat, ini kesannya lebih sempit gitu. Jadi di sini bisa makan-makan sama tamu, sama keluarga, semuanya bisa santai-santai di sini. Kemudian dari area ruang tamu kita langsung menuju ke area kamar tidur. Ada dua area kamar tidur sebenarnya, ini yang sebelah kanan nih. Ini area kamar tidur anak dan di sebelah sini area kamar tidur utamanya. Seperti apa? Kita langsung cek terlebih dahulu. Nah, ini dia kamar utamanya. Jadi ini lumayan luas juga nih ya. Kalau misalkan untuk yang ada di sini, ini ada satu bed queen size, kemudian ada dua meja nakas di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian ada satu lemari di sebelah sana, itu semuanya masih muat. Jadi lumayan luas juga kalau menurut aku ya. Kemudian lagi, ini sengaja juga nih untuk wallpapernya aku pilih warna yang ini polos aja.
supaya juga kesannya untuk daun-daun yang ada di sini lebih enak gitu ngelihatnya, nggak rame gitu ya. Kemudian lagi ini emang beda banget untuk plafonnya, beda sama ruangan tamu yang ada di sana. Kenapa beda? Nah, yang pertama, ini plafonnya tidak terlalu tinggi supaya kalau misalkan kamu pakai AC, ini ruangan kamarnya cepet dingin. Nah, kalau misalnya kamu nggak pengen dipakein AC gitu ya, ini ruangannya bisa tetap dingin juga kok. Karena di area sana tuh ya, itu sudah ada ventilasinya untuk sirkulasi udaranya. Kemudian juga kalau kamu lihat ini yang ada jendelanya juga lumayan luas juga. Sehingga cahaya yang masuk kalau misalkan pagi-pagi, siang, sore gitu ya, lampunya nggak perlu dinyalain lagi, jadi ruangannya juga tetap terang dan lebih hemat energi. Itu yang paling penting. Nah, itu dia untuk kamar utama guys. Dan sekarang kita bakal cek terlebih dahulu untuk kamar anaknya seperti apa. Ini tepat ada di sebelah sini loh ya. Kita cek terlebih dahulu. Yuk kita cek selanjutnya untuk kamar anak yang ada di sebelah sini. Nah, ini dia kamar anaknya guys. Jadi kalau misalkan untuk luasnya juga lumayan gitu ya. Ini bisa untuk tempat tidur anak, kemudian ada lemari. Sebenarnya di sini kalau misalkan mau ditaruh meja untuk anak, meja apa sih namanya, meja belajar. Udah tua guys ya. Taruh meja belajar di sini juga oke loh ya. Taruh meja belajar, anak-anak kasih lampu gitu-gitu ya. Terus sama satu lagi, ini plafonnya juga sama kayak kamar utama. Tidak terlalu tinggi, jadi kalau misalkan pakai AC cepat dinginnya. Kalaupun nggak pakai AC, tetap adem. Karena, nah itu ada jendelanya guys. Jendelanya ada di sebelah sana dengan sirkulasi udaranya. Nah, jendelanya juga lumayan luas tuh ya. Jadi cahaya yang masuk seperti sekarang ini nih ya. Ini nggak perlu pakai lampu, nggak perlu pakai AC, tetap adem dan tetap terang gitu. Oke guys, dari area kamar anak kita sekarang akan menuju ke area dapur. Buat ibu-ibu pasti penasaran banget kira-kira dapurnya lokasinya di mana dan dibikin seperti apa. Oke, kita langsung cek terlebih dahulu. Oke, ini dia area dapurnya guys. Kalau gitu Chef Juna mau masak terlebih dahulu. Mukanya udah serem nggak? Nggak cocok ya? Nah, untuk area dapurnya nih guys ya. Ini kalau misalkan kamu lihat, ini ada pintunya. Nih ya, ini pintu akses masuk dari area carport. Jadi sebetulnya untuk masuk ke rumah ini ada dua akses, untuk area pintu utama dan area pintu yang lewat dapur sini. Jadi ini sebenarnya lebih memudahkan gitu ya kalau misalkan untuk ibu-ibu habis belanja ke pasar, belanjaannya gitu-gitu jangan lewat depan. Tapi mana tahu ada tamu gitu. Tapi masuknya lewat pintu area carport sini. Gitu. Kemudian kita akan bahas lagi tentang meja dapur yang ada di sini. Ini memang sudah didesain tingginya ini sesuai dengan tinggi orang Indonesia ya. Ini kemudian lantainya juga sudah granit. Ini senada dengan lantai yang ada di granit yang ada di lantai gitu guys. Sehingga terlihat lebih rapi, terlihat lebih bersih. Kemudian untuk yang ini nih ya, untuk mejanya ini dibikin lebih tebal. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kamu nggak mau pakai kitchen set kayak begini nih ya, yang ada di rumah aku nih ya, ini sudah kelihatan kokoh dan juga bagus. Tapi kalau misalkan nanti bakal dibikin kitchen set untuk area atas, untuk area bawah gitu, ini untuk bikin awalnya bisa dibikin lebih tipis seperti itu. Oke, kemudian di area sebelahnya guys ya, sekarang kita masuk ke area sebelah sini. Ini sebetulnya areanya multifungsi banget ya. Jadi di sini tuh bisa taruh kulkas, bisa taruh dispenser, atau ini juga bisa dijadikan untuk area laundry corner. Jadi mesin cuci bisa ditaruh di sini, ya. That's why kenapa di area sini ada stop kontaknya. Jadi kalau misalkan ada mesin cuci, ada kulkas, ada dispenser, semuanya bisa di satu colokan yang ada di sini, gitu. Nah kemudian di area sebelah sini nih, ya, ini merupakan area kamar mandinya. Nah untuk area kamar mandi sendiri nih ya, ini dilengkapi dengan toilet duduk American Standard. Kamu tahu dong ya kalau misalkan American Standard itu sudah punya kualitas yang luar biasa dan udah terkenal banget ya kan.
Kemudian ada shower closetnya juga. Kemudian untuk shower yang ada di sini nih ya, untuk showernya itu sengaja dibikin shower tanam. Supaya apa? Supaya kesan kamar mandinya juga tetap luas. Kemudian ini juga ada kerannya di area bawah. Kalau misalkan mau wudhu, kalau mau nampung air, itu bisa banget di sini nih. Nah itu dia untuk semua area dalamnya guys. So aku mau kasih tahu buat kamu semuanya, ada satu spot, my favorite spot. Kalau misalkan ada di rumah pengen nyantai-nyantai, menikmati senja sore-sore, itu ada di area belakang. Kita bakal cek terlebih dahulu, yuk. Oke, jadi dikarenakan kan luas tanah semuanya ada sekitar 108, sedangkan untuk luas tanahnya hanya 45. Jadi ini lumayan luas juga untuk area depan, belakang, dan juga sampingnya. Nah ini juga ada area sampingnya juga loh guys. Jadi kalau misalkan kamu pengen jemuran gitu-gitu, itu bisa di area samping. Dan juga akses untuk ke belakang nggak harus lewat depan rumah, tapi juga bisa dari area samping sana gitu. Nah kalau misalnya untuk area belakang ini luasnya itu ada sekitar 30-an meter gitu ya. Jadi lumayan luas juga kalau misalkan untuk kamu renov lagi, mau dijadikan kamar, mau dijadikan ruangan, atau mau dijadikan dapur, ini juga cocok banget. Terus lagi yang paling penting untuk area belakang semuanya ditutup dinding dengan ketinggian sekitar 2 meter. So, privasinya kalau misalnya di sini ini benar-benar privacy banget gitu. Jadi di sini nih untuk area di sini nih kamu bisa menikmati senja sambil ngopi sore-sore. Terus kalau misalkan di area rumput-rumput ini juga kalau misalkan kita taruh bean bag santai-santai gitu sama keluarga, ini juga enak banget loh ya. Oke, gimana? Keren banget gak sih rumah yang satu ini ya? Aku udah review mulai dari depan, bagian dalam, kemudian bagian luarnya. Pokoknya kamu kalau misalkan pengen beli rumah yang sama seperti ini bisa banget. Tapi satu lagi bocorannya buat kamu. Sebenarnya kamu bisa custom juga. Kamu mau request kamar mandinya di mana, letak kamarnya di mana, atau ada penambahan apalagi juga bisa. Makanya kamu harus hubungi marketingnya secepatnya, harus di booking secepatnya biar kamu nggak kehabisan rumah sekece ini. Gitu. Oke, thank you for watching. Bye.